Gaung amandemen atau perubahan Undang-Undang Dasar 1945 kembali disuarakan, padahal sejak tahun 1999 sampai 2002 sudah 4 kali dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Perubahan itu antara lain adalah masa jabatan presiden, kemudian pemilu demokratis yang membuat rakyat bisa secara langsung memilih presiden dan wakil presiden. Kemudian perubahan tersebut telah mengubah struktur ketatanegaraan. Amandemen atau perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan karena penyesuaian aspirasi tuntutan kehidupan masyarakat. Perubahan pertama UUD 1945 merupakan hasil sidang umum Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR pada 14 hingga 21 Oktober 1999. Terdapat 9 pasal yang diubah atau disesuaikan, menyangkut wewenang dan kekuasaan presiden serta DPR. Wewenang presiden diperluas, tetapi masa jabatannya dibatasi. Perubahan mendasar terjadi pada pasal 7. Presiden sebelumnya, Soeharto, menjabat hingga 7 kali pemerintahan selama 32 tahun. Pada pasal ini, jabatan presiden dibatasi. Meski bisa terpilih untuk kedua kalinya, batas masa jabatan tak lebih dari 10 tahun. Sementara terkait dengan tugas dan kewenangan DPR, perubahan UUD 1945 memungkinkan DPR mempunyai peran lebih luas. Pada pasal 20 dan 21, DPR tak hanya menyetujui undang-undang, tetapi juga bisa membentuk undang-undang dan mengajukan usul rancangan undang-undang. Berselang setahun kemudian, terjadi lagi perubahan UUD 1945 pada 5 bab dan 25 pasal. Perubahan tersebut terkait dengan sistem pemerintahan yang memberi kewenangan bagi daerah tingkat provinsi dan kabupaten untuk mengurus sendiri menurut asas otonomi atau desentralisasi. Gubernur sebagai pimpinan daerah tingkat 1 dan wali kota atau bupati sebagai pemimpin daerah tingkat 2 dipilih secara demokratis melalui pemilihan umum. Pasal lain yang diubah pada sidang tahunan yang diselenggarakan pada 7 hingga 18 Agustus ini, antara lain tentang pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat melalui pemilihan umum. Perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945 menjadi sangat penting karena dihilangkannya garis-garis besar haluan negara. Perubahan ini membuka pintu bagi pemilihan presiden dan wakil presiden secara demokratis. Pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan secara terbuka dan langsung oleh rakyat. Pasangan presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan parpol peserta pemilu. Kembali pada sidang tahunan MPR, terjadi perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Tetapi perubahan ini hanya menyempurnakan beberapa pasal, seperti anggota MPR yang terdiri dari DPR dan DPD, yang dipilih melalui pemilihan umum. Dewan Pertimbangan Agung sebagai lembaga tinggi negara dihapuskan. Empat kali perubahan Undang-Undang Dasar 1945 telah mengubah struktur ketatanegaraan Indonesia. MPR tak lagi sebagai lembaga tertinggi dan Indonesia sudah menganut sistem presidensial yang lebih efektif. Rencana perubahan kelima kini didengungkan dengan akan mengembalikan garis-garis besar haluan negara atau GBHN. Apa tujuannya? Akankah ini menjadi agenda partai politik tertentu untuk melanggengkan kekuasaan?